Pergilah sedih, pergilah resah, jauhkanlah aku dari salah prasangka. Pergilah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita hari ini dapat berkumpul di sini dalam rangka pendampingan individu calon guru penggerak, yaitu akan mendiskusikan visi misi guru penggerak serta prakarsa perubahan dari visi guru penggerak. Nah, sebelum kita lanjutkan ke acara ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu pengajar praktek, Ibu Resmia, yang terhormat teman-teman rekan sejawat, ibu-ibu guru SD 155 Hayu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah dapat berkenan hadir dalam undangan saya ya, dalam rangka diskusi hari ini. Kita akan mendiskusikan visi guru penggerak. Baik, ibu dan bapak, saya perkenalkan dulu nih. Yang pertama ini ibu pengajar praktik saya dari SDN Cijerokaso ya. Dari SDN Cijerokaso, beliau adalah pengajar praktik kelompok saya, kelompok B angkatan 9. Nah, selanjutnya saya mohon kepada bapak-bapak sekolah untuk memberikan sambutannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada hari ini ibu-ibu semuanya yang masih semangat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kenikmatan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dirinya, dan juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita dijadikan kiamat menjadikan rahmatnya Gusti Allah dan ditempatkan di surganya. Yang pertama, selamat datang kepada ibu pengajar praktik. Dan pada hari ini dari SD 155 Bengkayu, alhamdulillah diwakili oleh Lumina. Yang pertama itu 6 orang mengajukan ya, 7 orang ya. Alhamdulillah 7 yang mendapatkan karena itu 7 tanda tangan untuk daftar sekolah penggerak. Tapi Allah mentakdirkan lain kepada yang 6 orang tidak masuk selanjutnya. Babak pertama yang masuk di atas keduanya nggak diwawancara aja yang rata-rata habis wawancara ya.
Nah, yes, jadi alhamdulillah pada hari ini Bu pengajar praktek Bumina yang ngurus untuk guru penggerak angkatan 9 ya, angkatan 9 kan. Alhamdulillah dari SPN 155 Gunung Rahayu ada wakil selain di sini Pak Ade yang sedang berjalan tinggal 1 bulan lagi. Nah sekarang yang kedua Bu Nina, mudah-mudahan kita doakan Bu Nina ya terutama disehatkan dan kedua dilancarkan, yang ketiga secepatnya bisa lolos, bisa lulus pas waktu itu. Mungkin itu aja sebagai sambutan dari Bapak sebagai pimpinan SPN 155 Rahayu. Wujud sumping di SPN 155 atau mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan arahan dari sambutan dan arahan dari Ibu pengajar praktek Ibu Lesmi. Terima kasih Ibu Nina. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, nikmat dan rezeki kita masing-masing berkumpul di sini. Ucapan terima kasih banyak atas penerimaan dan Bapak pimpinan di SD Gunung Rahayu serta teman-teman rekan sejawat dari Ibu Nina. Dan nanti kita akan minta izin waktunya untuk berdiskusi bersama ya, Ibu dan Bapak. Kita akan berdiskusi, adapun yang akan kita diskusikan saat ini adalah tentang visi harapan warga sekolah terhadap menuju masa yang akan datang. Jadi mana dari visi Ibu Nina, dari visi guru yang sudah disusun, kita juga mungkin nanti sedikit akan merefleksikan tentang visi sekolah. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita harapan kita sebagai guru akan siswa-siswa yang di masa akan datang. Ibu dan Bapak, saat ini memang menjadi proses pembelajaran yang mungkin Bapak baru 2 bulan sudah terminasi lah istilahnya gitu ya Bu Rita ya. Nanti mungkin akan banyak lagi yang melibatkan teman-teman sejawat atas arahan dari Bapak Pimpinan juga. Kemarin 7 Pak, mudah-mudahan angkatan 11 teman-teman di sini lolos semua, amin. Ada lagi rekrutmen angkatan 11 namanya bisa contoh dengan Bu Nina atau barangkali untuk teman berbagi, insya Allah saya siap di luar pembagian. Semangat Ibu dan Bapak. Ya betul. Adapun acaranya mungkin kita akan ada 2 tahap. Yang pertama berkomentar yang sudah disampaikan oleh Bapak. Yang selanjutnya adalah kita akan sama-sama merumuskan ilmu rumpah tentang bagaimana mimpi-mimpi kita terhadap siswa di masa yang akan datang. Selanjutnya juga kita akan identifikasi bagaimana sih yang harus kita lakukan, perilaku-perilaku apa untuk mencerminkan visi yang harapan kita, kondisikan harapan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya juga bagaimana bahasa perubahannya bisa dilaksanakan. Mungkin nanti ada ide dari Bu Nina bisa diaplikasikan atau sedikit diimplementasikan di sekolah. Barangkali lagi dari Bapak juga jadi pemantik jadi ide-ide dari Bu Nina untuk Bu Nina ke depannya, karena kita masih panjang. Prakarsa perubahan ini mungkin awal dan nanti ada program-program yang khusus harapan dari Bapak sebagai pimpinan untuk sekolah kita mungkin nanti diimplementasikan, dieksekusi lah istilahnya oleh yang terakhir itu pendidikan. Jadi nanti
kita akan referensi tentang visi sekolah juga, sekolah yang ada di sini di SD hari ini bukan berarti mengubah visi, karena mungkin visi sudah berjalan berapa tahun ya Pak ya, jangka panjang juga, tapi ini sebagai pandangan baru bagaimana pembina sudah membuat visinya sebagai pendidik, sebagai guru penggerak menjadi pandangan baru. Barangkali nanti ada visi sekolah yang belum sesuai, atau ketika ada penyusunan visi sekolah kembali menjadi ide, oh iya itu harus kayaknya seperti boleh dimasalahkan seperti itu. Itu aja mungkin pengantar dari saya, Bu Nina. Dan kita mulai saja untuk kegiatan diskusinya. Saya kembalikan ke Bu Nina untuk memfasilitasi dan memimpin dari diskusi. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah memberikan sambutannya, kemudian memberikan arahan kepada saya untuk memimpin diskusi ini. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan mendiskusikan visi dan misi, cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, ini perkenalan sudah ya. Ini pengajar praktik. Tentang saya itu tidak menuliskan gelar-gelarnya, mohon maaf. Nah, ini sudah. Kemudian susunan acaranya yaitu pembukaan, sambutan dari Bapak sudah, arahan dari pengajar praktik sudah. Nah, kemudian sekarang pemaparan materi dan diskusi oleh saya, ya. Nah, di sini yang pertama ada tujuan diskusi. Selanjutnya nanti kita akan melengkapi kalimat rumpang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengidentifikasi visi sekolah. Nah, kemudian kita akan menyimpulkan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, menggali pendapat terkait prakarsa perubahan yang sudah saya buat, ya. Adapun tujuan diskusi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, untuk membuat visi itu kita harus, yang pertama kita harus menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, kalimat yang dapat dipahami oleh semua orang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata baku. Nah, jadi pertama yang harus diperhatikan katanya dulu ya, menggunakan kata yang baik dan benar sesuai dengan WEBI ya. Kalau di kita tuh sesuai dengan WEBI. Nah, lalu kemudian setelah kata-katanya sesuai, menggunakan kata-kata baku, lalu dibuatlah kalimat menjadi kalimat efektif, ya. Nah, dari kata baku tersebut diubah menjadi kalimat efektif. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan orang mengingat apa
Jadi apa sih imajinasinya gitu? Jadi keinginan apa yang akan dicapai untuk warga sekolah di sini? Nah, makanya harus menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Nah, nanti teman-teman semuanya, ibu semuanya di sini, kita akan merumuskan, kita akan melengkapi kalimat rumpang. Nah, untuk apa kalimat rumpang ini? Nah, tujuan kalimat rumpang ini, di sini kan kita ceritanya kan apa namanya ya? Istilahnya kayak berimajinasi untuk di masa depan. Berarti kita kan akan membayangkan bagaimana sih anak-anak kita di masa depan itu akan mau jadi seperti apa gitu ya. Nah, untuk menjadi sebuah kalimat efektif yang dapat dipahami, nah kita pakai pertanyaan pemantik dulu deh ya. Kita menggunakan pertanyaan pemantik melalui kalimat rumpang yang akan kita lengkapi bersama-sama. Nah, baik, di sini ada kalimat rumpang. Nah, di sini cita-cita untuk murid ya, kita memimpikan murid seperti apa, mau jadi seperti apa. Nah, pertanyaan pemantiknya seperti ini. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, yang namanya di sini kan ibaratnya kita mimpi ya. Kalau mimpi itu bolehlah kita berimajinasi ya, berimajinasi yang positif tentunya ya. Nah, kita itu ingin memimpikan anak-anak kita murid di sekolah Gunung Rahayu itu seperti apa sih? Nah, sekarang mari kita coba kita keluarkan imajinasi dari ibu-ibu semuanya melalui pertanyaan pemantik ini. Nah, ini di sini boleh ya kita menggunakan sticky note. Di sini ini untuk pertanyaan pertama saya sudah siapkan ininya, apa namanya dia? Sudah siapkan ya. Nah, nanti silahkan teman-teman semuanya melengkapi kalimat rumpang yang ada di sini. Boleh ini melalui ini sticky note-nya ini untuk nomor 1 dulu. Bapak juga. Namanya nomor 1. Ya, nomor 1 dulu. 1 kata. Ya, ini kita kan melengkapi kalimat rumpang. Kalau kalimat itu boleh lebih dari 1 kata, ya. Kan judulnya melengkapi kalimat rumpang. Nah, berarti kita buat saja di sini, kita memimpikan murid-murid yang misalkan kalau kita mau buat kalimat menjadi sebuah kalimat boleh, ya. Kita buat kalimat yang sudah ditempelin. Ya, yang sudah boleh ditempelkan di sini.
Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Oke, makasih. Nah, selanjutnya ini ada kalimat rumpang yang berikutnya. Nah, ini cita-cita untuk murid di masa depan ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, boleh diisi dengan imajinasi ibu-ibu semua. Boleh, 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 warnanya boleh beda, bebas, boleh, silahkan, bebas. Bagi gua aja. Nah, Itu kapan yang lain? udah sekarang dulu ya. Yang pingin siapin dulu aja sampai 5. Boleh, boleh. Ya, boleh. iya. Oh, sini Hijau. sekarang hijau. Ya. Apa yang belum pink ya? Sekarang yang pink dulu, yang pink. Nih. Ya, pink dulu. Hijau. Ya, sampai lagi. Boleh, kalau sudah selesai. Kita percaya bahwa murid di sini hijau. Oh, nanti dulu ya, Sa. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kalimat penumpang yang nomor 3. Di sekolah kita menumpangkan wah, keren nih pinter-pinter sekali.
Ini aja. Bapak? Oh, ini apa? Kita mana mau? Apa spesial? Diferensiasi ya. Sama. Kumaha jadi beda? Apa-apa? Biarin Pak rainbow. Nah, selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar bahwa kita kan warna apa nih? Satu. Ini satu. Kenapa? Karena salah. Oh, ini Pak. Ya, kompak Pak. Menurut hari Pak. Ini apa? Ada hijau Jadi pintu mau aja. Dia sendiri tinggal itu. Ini Pak, misalnya. Ganti berdua. Cara nah kompak. Oh, ini. Ini dua. Tiga penyasarnya kalau di bawah ya. Padamin Warna hijau Pak. Ini nah. berarti mau keluarga. Nanti tunggu dulu Bapak. Bukan sama. Oh,
Ya. Oh, Nah, baik, udah ya. Selanjutnya, kalimat yang kelima kita keluarga di sekolah ini yakin untuk mewarna apa ini? Kuning. Kuning. Mau yang kuning. Udah kuning. Kita warga di sekolah ini yakin kok. Tapi udah? Udah ya. Nah ini berarti ini pertanyaan yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini Pak Pemanya lagi nomor kita warga di sekolah ini paham bahwa yang warna apa ini? Orange. Udah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Boleh minum tuh, boleh? Boleh. Itu punya ibu tuh. Bopi mau nulis juga boleh. Boleh. Ayo, boleh. Bopi kita diskusi. Ini berfoto ya. Kayak di banyak. Tuh itu katanya. Jadi kita lihat dulu nih, coba apa sih kalimat terumpang hasil melengkapi kalimat terumpang dari teman-teman. Saya minta tolong untuk nomor 1 boleh dibacakan sama Bu Rosdiana. Ya Bu Rosdiana, ayo sini, tolong dibacakan yang nomor 1. Untuk melengkapi kalimat terumpang, poin pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang untuk jawaban pertama yang memiliki karakter 6 profil pelajar Pancasila.
Yang kedua, yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Yang ketiga, yang bahagia dan berakhlak mulia, yang berakhlakul baik dan berkarakter, yang memimpikan murid-murid yang pintar dan cerdas, yang memimpikan murid-murid yang pintar, bahagia dan berkarakter, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, terima kasih buat Rosdiana. Tepuk tangan dulu dong. Nah, berarti kalau kita perhatikan yang kalimat melengkapi kalimat perumpang yang pertama itu, kalau dilihat gitu ya, kalau bisa boleh menyimpulkan di sini itu mencerminkan sila ke-1 Pancasila. Ya, di sini ada yang berakhlak mulia, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian ada yang beriman dan bertakwa, kemudian ada yang berkarakter baik. Nah, itu ya sesuai dengan pemahaman sila ke-1 Pancasila. Jadi kesimpulannya di sini keimanan, gitu ya. Nah, betul sekali. Kita sangat memimpikan sekali ya murid-murid kita. Yang pertama, kita bisa beriman dan bertakwa dulu, ya. Nah, dengan beriman dan bertakwa, anak-anak kita, murid-murid kita, dan semua warga sekolah terutama ya akan merasa ada kesadaran diri, keimanan dari dirinya sendiri dulu, gitu ya. Nah, ya kopi boleh, kopi ditempelkan. Kalau sudah boleh ditempelkan. Ya, terima kasih Bopi. Nah, selanjutnya untuk melengkapi kalimat perumpang yang kedua, boleh minta tolong ke Ibu Sesi untuk membacakannya. Silakan Ibu Sesi. Siap, Ibu. Yang kalimat perumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik. Yang keduanya unik, istimewa, cerminan gurunya. Siswa itu unik dan berkarakter. Seseorang yang memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Kita percaya bahwa murid tumpuan harapan dan mencita-citakan impiannya. Terus yang selanjutnya ada, kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa dan generasi bangsa kita. Yang terakhir adalah harapan bangsa untuk dapat mewujudkan cita-cita. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali buat Ibu Sesi. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Sesi yang sudah membacakan. Mana tepuk tangannya? Oke, tepuk semangat Besti dulu yuk. Kayaknya ini loyo deh. Yuk kita tepuk semangat Besti dulu ya, yang sudah saya ajarkan ya. Tepuk semangat Bestinya pakai lopek. Oke, siap ya. Ya, tepuk semangat Besti. Semangat.
mengambil kesimpulan nih. Rata-rata di sini jawabannya unik gitu ya, unik, istimewa. Nah, mudah-mudahan unik di sini itu adalah unik dalam positif gitu ya. Jadi uniknya itu mungkin ada perbedaan dari yang lain. Perbedaannya itu adalah perbedaan yang baik gitu ya, yang dapat dicontohkan oleh teman-temannya. Nah, kemudian di sini murid yang memiliki kelebihan masing-masing, betul sekali ya. Setiap murid itu memiliki kemampuan, memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Nah, di sini selanjutnya ada percaya bahwa masa depan bangsa adalah generasi bangsa kita, betul sekali. Nah, berarti di sini tugas kita ya sebagai pendidik, berarti kita harus benar-benar membimbing putra-putri kita, murid-murid kita supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang hebat gitu ya, yang dapat memajukan bangsanya ya, yang keren. Nah, selanjutnya untuk kalimat tumpang yang ketiga, boleh kita tolong ke Ibu Evi untuk membacakannya. Ya, silakan Bu Evi. Kalimat tumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama pendidikan karakter anak, kedua perasaan anak atau murid, sikap siswa, ketiga kebahagiaan anak, keempat pembelajaran yang menyenangkan dan penanaman nilai-nilai. Selanjutnya pendidikan yang berpusat pada murid. Lalu di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter, sikap anak-anak yang baik dan berkarakter, berakhlak mulia, kemudian kemandirian murid, bertanggung jawab dan menjaga solidaritas antar murid. Ya, terima kasih Bu Evi. Tepuk tangan dong buat Bu Evi. Ya, betul sekali ya. Di sini di sekolah kita itu berarti ini visinya kita bagus-bagus ya, imajinasinya keren-keren, hebat-hebat. Nah, di sini yang diutamakan itu adalah pendidikan karakter, ya, baik sekali. Nah, kita itu memang di sini harus visi negara saja menciptakan generasi yang ini ya, profil pelajar Pancasila itu dari kementerian sendiri itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini diskusi kita ini di sini ternyata sama. Kita juga harus memberi pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia itu adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, bernalar kritis, berwawasan global, kreatif, ya, dan gotong royong, ya, selalu mengutamakan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya di sekolah kita juga ini mengutamakan pendidikan yang berpusat pada murid, ya. Nah, pada modul 1.1 di LMS Guru Penggerak, di situ ada modulnya itu, judulnya itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini beliau itu selalu mengutamakan pendidikan yang berpusat pada murid, ya, berpusat pada murid itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam menurut
filosofi Ki Hajar Dewantara itu disesuaikan dengan kondisi alamnya masing-masing. Ya, misalkan begini, kalau kita di Indonesia, gitu ya, di Indonesia otomatis Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu otomatis alamnya kita berbeda. Nah, berarti tidak bisa kita mendidik murid itu berdasarkan kodrat alam yang ada di Indonesia Timur. Nah, jadi sesuaikan saja dengan kodrat alam yang ada di sini, khususnya di Kota Bandung, nah, terutama di Gunung Rahayu. Nah, selanjutnya ada berdasarkan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman sendiri ini yang dimaksud kodrat zaman oleh KHD itu adalah yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang di abad 21. Ya, tentu saja zamannya itu yang sesuai dengan kebudayaan kita yang ada di Indonesia. Ya, zaman sekarang itu zaman canggih ya, dunia ada di genggaman, apapun kita bisa melihatnya, tapi tetap. Nah, zaman di sini maksud filosofi KHD itu disesuaikan dengan zaman yang berdasarkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita terapkan saja kebudayaan yang ada di Indonesia, tidak usah mencontoh kebudayaan negatif yang ada di luar sana. Ya, terima kasih Ibu Erti, tepuk tangan dong sekali lagi buat Ibu Erti. Nah, selanjutnya nomor 5 kita tolong sama Ibu Sinta untuk membacanya. Silakan Ibu Sinta. Kalimat penutupan yang ke-5, kita warga di sekolah ini yakin untuk berempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu tempat yang menyenangkan. Kemudian sekolah itu adalah tempat belajar dan didik anak-anak, adalah mendidik anak-anak adalah proses penting untuk tumbuh kembang menjadi manusia yang lebih baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan untuk masa depan anak bangsa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jujur itu hebat, tata krama itu penting. Kemudian belajar di sekolah bermanfaat bagi mereka di masa yang akan datang. Menjaga lingkungan sangat penting agar pembelajaran di sekolah terasa nyaman, sehingga semua warga sekolah merasakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang terakhir adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembentukan karakter siswa sangatlah penting. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ibu Sinta sudah berdasarkan bersama buat Ibu Sinta. Lagi kerasa lagi tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Baik, saya akan coba menyimpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Iya, betul sekali. Ya, saya juga merasa bahwa sekolah ini jangankan murid-murid ya, jangankan anak saya sendiri merasa bahwa sekolah ini bagaikan rumah kedua saya. Jadi kalau dari rumah saya ke rumah sekolah itu sudah tidak asing lagi. Jadi saya merasakan bahwa sekolah di SDN 155 Gunung Rahayu itu sangat menyenangkan ya, dan saya berharap untuk murid-murid kita juga, murid-murid yang sekarang, murid-murid yang akan datang akan merasa senang kalau sudah ada di sekolah kita. Nah, bagaimana sih supaya anak-anak itu bisa senang gitu di lingkungan sekolah? Nah, di sini ada kata-kata dan kalimat ingin nyaman katanya ya, supaya dapat merasakan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, bagaimana sih
sebut dengan 5S, yang senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu ya mungkin yang pertama, poin pertama supaya sekolah ini menyenangkan, berarti yang kita harus menerapkan 5S tersebut. Ya, nah berarti kita harus menerapkan 5S dulu. Nah, ketika kita sudah menerapkan 5S, nah kita diharapkan dapat mensosialisasikannya kepada putra-putri kita di kelas ya. Nah, bahkan sekarang kan budaya 5S sendiri itu ya, kalau saya lihat juga nih, terutama anak-anak yang kelas atas ya, kelas 5, kelas 6, berbicara dengan guru tuh sekarang tuh udah seperti berbicara dengan teman saja. Nah, jadi karakter 5S-nya itu sudah luntur gitu ya. Nah, jadi penting sekali kita menerapkan budaya 5S untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan sesuai dengan imajinasi ibu-ibu yang ada di ini ya, yang di post-it ini ya, agar dapat menciptakan sekolah yang menyenangkan. Baik, terima kasih Bu Sinta. Selanjutnya nomor 5 boleh Ibu Teti, silakan Ibu Teti untuk membacakan nomor 5. Yang poin kelima saya akan bacakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama membangun negeri dengan proses pendidikan. Yakin untuk dapat mendidik siswa dengan baik dengan moral, potensi guru yang mampu memberikan dan mengubah anak menjadi lebih baik, menjadikan anak berprestasi sesuai kemampuan anak. Maju bersama-sama mewujudkan generasi muda yang gemilang. Yakin untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Maju dalam bidang pendidikan, berakhlak mulia dan berkarakter, kreatif dan inovatif dan aktif. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Teti. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Ya, nah ini keren sekali nih, bahwa warga di sekolah ini yakin untuk dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, berarti sebelumnya kita sudah membahas pembelajaran yang menyenangkan, ya. Nah, di sini ada muncul kembali imajinasi hebat dari teman-teman saya yang cantik-cantik, ya. Nah, keren sekali, idenya luar biasa loh, ya. Nah, bagus sekali. Nah, berarti harus ramah anak. Nah, berarti ada hubungannya ya dengan yang 5S tadi. Betul sekali, berarti ibu guru tetap yang judes gitu ya. Nah, kalau ibu gurunya judes berarti itu salah satunya tidak ramah anak ya. Nah, bukan hanya itu saja, ramah anak itu adalah bisa
karakter inovatif. Nah, jadi kita itu bukan membanggakan sekolah sendiri ya. Kalau saya lihat itu di sini itu ibu gurunya kreatif, inovatif, pandai menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga ya tidak salah lah sekolah kita ini memang sekolah yang ramah ya, ramah anak, yang menyenangkan, terbukti dengan guru-gurunya juga yang menyenangkan, yang membudayakan 5S ya. Nah, mungkin itu ya kesimpulannya untuk nomor 5. Nah, baik, yang terakhir saya minta tolong ke Ibu Opi. Boleh Ibu Opi, silakan Bu Opi untuk membacakan yang nomor 6. Oke, di nomor 6 pertanyaannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, dengan berkomitmen memajukan pendidikan, kita telah berkontribusi memajukan bangsa. Kemudian, pendidikan adalah dasar utama manusia menjadi yang baik. Kemudian, pendidikan itu penting, mengajarkan sesuatu yang baru itu tidak mudah. Lalu, setiap anak dapat sukses sesuai dengan potensinya masing-masing bila mendapatkan bimbingan yang tepat. Kemudian, pendidikan berkarakter sangatlah penting dalam pendidikan baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kemudian, kita sebagai warga di sekolah harus saling menghargai sesama warga sekolah. Lalu, murid tidak hanya belajar di sekolah tetapi juga di rumah. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Opi. Terus tangan terakhir ini harus heboh. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Opi. Nah, di sini lagi-lagi kalimatnya itu berkarakter. Nah, berarti benar-benar ya, karakter di sini benar-benar harus kita tanamkan. Tentunya karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini karakter sangatlah penting. Ya, betul sekali ya, karakter sangatlah penting untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Ya. Nah, kemudian di sini ada berkomitmen memajukan pendidikan. Nah, keren sekali, betul ya. Kalau pendidikan ingin maju, ya kita skala kecil dulu. Kalau sekolah kita ingin maju, ingin sukses, berarti kita harus berkomitmen dengan baik. Nah, dalam bentuk apa sih komitmennya? Nah, salah satunya kita bisa berkomitmen melalui visi, ya, melalui visi sekolah. Nah, visi sekolah ini kan jangka panjang ya, itu sama saja dengan komitmen kita untuk melanjutkan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, baik, terima kasih ya. Ini kalimat tumpang dari nomor 1 sampai nomor 6-nya sudah selesai kita diskusikan, sudah kita tempel yang berwarna-warni rainbow, cantik sekali seperti ibu yang ada di sini, cantik sekali ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat visi sekolah Gunung Rahayu. Nah, di sini ada visi SDN 155 Gunung Rahayu, yaitu terwujudnya generasi profil pelajar Pancasila yang literat dan berbudaya lingkungan. Nah, ini visi sekolah kita ya. Coba saya bertanya nih kepada ibu-ibu semuanya, apakah imajinasi yang sudah kita buat sudah sesuai dengan visi sekolah Gunung Rahayu? Sudah sesuai? Bagaimana ujiannya? Ya. Sudah sesuai ya, Bu. Sudah sesuai. Baik ya. Nah, berarti visi yang kita buat itu, kita diskusikan itu ternyata sesuai ya, tidak jauh berbeda dengan visi dari sekolah kita. Di sini sangat jelas sekali ya, profil pelajar Pancasila. Artinya yang profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 elemen itu ya, 6 dimensi
dimensi. Nah, tapi ini untuk Gunung Rahayu sendiri itu ada tambahannya, yaitu ada literat. Ya, literat itu berarti berliterasi, ya, berliterasi. Nah, literasi itu tidak hanya membaca saja, bisa lewat mendengarkan, bisa lewat bercerita juga, dan yang terpenting di sini ada berbudaya lingkungan, ya. Nah, berbudaya lingkungan itu adalah kita berarti benar-benar harus cinta lingkungan kita. Di sini sudah di diskusi kita itu tadi sudah ada yang berkarakter, sudah ada yang cinta lingkungan, berarti sudah sesuai ya dengan visi yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya di pendidikan guru penggerak ya, untuk membuat visi itu ada alur bagja ya. Nah, jadi sebelum membuat visi itu ada yang namanya alur bagja. Nah, bagja di sini adalah singkatan ya, B-nya dari buat pertanyaan. Pertanyaannya apa? Yang seperti tadi itu, pertanyaan pemantik. Nah, jadi dari pertanyaan pemantik nanti kita bisa menyimpulkan apa sih visi yang akan kita gunakan gitu di kemudian hari ya. Nah, selanjutnya ada A, ambil pelajaran. Nah, dari pertanyaan pemantik yang sudah tadi kita diskusikan, yang sudah kita tempelkan, nah di sini pelajaran apa yang bisa kita ambil dari imajinasi hasil diskusi kita semua. Nah, lalu kemudian G-nya adalah gali impian. Nah, yang namanya imajinasi itu bermimpi ya, bermimpi berarti kita harus menggali apa sih mimpi-mimpi kita untuk masa depan murid-murid kita, harus gali kita. Nah, kemudian yang J-nya jabarkan. Nah, setelah kita dari pertanyaan pemantik, kemudian pelajaran yang bisa diambil apa, dan menggali mimpi, lalu jabarkan apa saja rencana yang akan kita buat dalam merealisasikan visi tersebut. Nah, berarti kita harus jabarkan sesuai dengan imajinasi yang kita buat tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada atur dan eksekusi drain. Oh, ini dia visi yang sesuai nih dengan sekolah kita, yang sesuai. Nah, lahirlah, baru bisa lahir visi sekolah STN 1555. Nah, jadi sebelum membuat visi itu ternyata ada tahapan-tahapannya supaya kita dapat supaya sasaran visi kita itu tepat, gitu ya. Nah, untuk membuat visi sesuai alur bagja ini, nah di sini ada yang namanya inquiry apresiatif, EAI, gitu ya. Nah, apa sih inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif itu adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini pendapat saya ya. Nah, pendapat saya dari visi sekolah Gunung Rahayu tadi itu kan sudah sesuai ya dengan mimpi-mimpi ibu-ibu yang ada di sini yang mewakili teman-teman. Nah, ini hal tersebut apa sih yang harus dipertahankan? Ya, tentu saja literasi wajib dipertahankan. Iya, tentu saja. Profil pelajaran Pancasila, ya, gitu. Untuk budaya lingkungan, tentu saja. Nah, selain itu, apakah ada gitu strategi apa
yang kira-kira nih kita bisa merealisasikan visi tersebut dengan cara bagaimana sih supaya kita ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oh misalnya gini, kita merumuskan visi kembali. Nah barangkali nanti ada ya di antara imajinasi kita nih yang memang ada sih harus kita masukkan nih ke dalam visi sekolah kita. Nah, boleh ya nanti kita diskusikan selanjutnya. Nah selanjutnya ini ada ice breaking katanya Bu, boleh ice breaking dulu Bu, boleh? Ya, berdiri, ya kita ice breaking dulu, supaya tidak haridang ya, supaya tidak haridang ya. Baik kita ice breaking dulu. Ini cantik maksudnya. Bersemangat dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan senam otak. Senam ini bertujuan untuk menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Senam otak terdiri dari 4 gerakan utama. Pada kesempatan kali ini gerakan-gerakan senam otak akan diperagakan oleh instruktur kita, Ibu Yana. Oh Ibu Yana. Kita mulai dari gerakan pertama. Gerakan pertama, kedua tangan dalam posisi menggenggam. Kemudian buka ibu jari tangan kiri dan jari kelingking tangan kanan secara bersamaan. Gerakan berikutnya, kedua tangan dalam posisi menggenggam. Kemudian buka ibu jari tangan kanan dan jari kelingking tangan kiri secara bersamaan. Ulangi sebanyak 4 kali dan lakukan bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Baik, kita lakukan kedua tangan dalam posisi menggenggam. Buka jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri secara bersamaan sehingga membentuk huruf V. Gerakan berikutnya, buka ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan secara bersamaan sehingga membentuk seperti pisau. Gerakan berikutnya, tangan buka jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan secara bersamaan sehingga membentuk huruf V. Buka ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri secara bersamaan sehingga membentuk seperti pisau. Ulangi sebanyak 4 kali dan lakukan secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Gerakan ketiga, buka telapak tangan kiri, tenagakan ke atas. Kemudian tangan kanan menepuk permukaan atas dan bawah tangan kiri. Dilanjutkan dengan menepuk paha dan telapak tangan teman yang ada di sebelah kanannya. Gerakan berikutnya, buka telapak tangan kanan, tenagakan ke atas. Tangan kiri menepuk permukaan atas dan bawah tangan kanan. Dilanjutkan dengan menepuk paha dan telapak tangan teman yang ada di sebelah kiri. Ulangi sebanyak 4 kali dan lakukan bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri.
pegang mulut dan hidung. Gerakan berikutnya, buka telapak tangan kanan, kemudian memegang telinga kiri, sehingga posisi tangan bersilang. Gerakan berikutnya, buka telapak tangan kanan, kemudian memegang mulut. Gerakan berikutnya, buka telapak tangan kiri, kemudian memegang telinga kanan, sehingga posisi tangan bersilang. Ulangi sebanyak 4 kali dan lakukan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Nah, demikianlah teman-teman gerakan-gerakan utama pada senam otak. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan tayangan berikut ini. Ini sama kamu ya. Oke. Kemudian Yang ini
Oh, badannya akan kipas angin. Bibir apa? Angin, hot. Aduh, tong ice breaking teh haus. Baik, ibu-ibu, teman-teman yang sangat saya cintai dan saya banggakan dan cantik-cantik sekali dari ini, apakah masih semangat melanjutkan? Oke, let's go! Ya, oke, nih kita lanjutkan. Nih ya. Kembali ke visi, ya, kembali ke visi cita-cita untuk murid. Nah, tadi di slide sebelumnya saya sudah menampilkan alur baja, ya. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu, ya, dari ilmu yang sudah saya dapatkan di calon di CGP LMS, gitu ya. Nah, ini adalah contoh alur baja. Nah, ini adalah contoh alur baja. Nah, dari visi, ya, contoh tadi visi sekolah kita yang sudah ada. Nah, itu dibuat prakarsa perubahan, ya, melalui praktek kita di sekolah, ya. Nah, generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berarti kan untuk prakarsa perubahan di sekolah itu sudah jelas, ya, harus sesuai dengan 6 dimensi pelajar Pancasila. Kemudian ada tambahannya literat, kemudian ada tambahannya lagi lingkungan. Nah, untuk mencapai visi tersebut di pendidikan guru penggerak itu ada alur baja. Nah, ini yang disebut dengan alur baja. Jadi sebelum kita membuat visi yang akan kita laksanakan, alur bajanya seperti ini. Kita buat pertanyaan pemantik. Nah, yang tadi sudah kita buat itu, ya. Nah, ada pertanyaan pemantiknya. Nah, lalu tindakannya. Saya akan bacakan satu, ya. Di sini adalah baja prakarsa perubahan. Jadi nanti itu di guru penggerak itu, jadi guru penggerak itu harus membuat visi, ya, sama. Saya juga berimajinasi, bermimpi, ingin seperti apa sih murid di masa depan itu. Nah, untuk sebelum mewujudkan ke visi, nah, saya mengikuti alur baja dulu, sama seperti tadi yang sudah kita lewati, ya, kita diskusikan bersama, kita obrolkan bersama. Nah, berarti ada pertanyaan pemantik. Contoh, ya, saya akan bacakan pertanyaan pemantiknya. Bagaimana kita dapat memotivasi peserta didik lebih peduli terhadap lingkungan melalui cinta lingkungan? Nah, tadi di visi Gunung Rahayu itu kan ada cinta lingkungan, ya. Nah, otomatis nih bagaimana sih kita membuat utamanya, nah, supaya nanti bisa menjadikan pemantik. Nah, di sini kira-kira tindakan apa sih yang seharusnya kita kerjakan, gitu, ya. Nah, di sini tindakannya adalah mengajarkan peserta didik mengenai pentingnya lingkungan bagi kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jelaskan dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan, kehidupan hewan, dan masa depan generasi
dengan ibunya itu pasti tidak akan jauh dari lingkungan gitu ya. Nah, kalau di sini pasti, nah otomatis saya juga di sini juga mengangkat juga ya program yang sudah ada di sini, ya membuat dan melanjutkan program yang sudah ada di sini. Nah, ini adalah alur bagian itu contohnya seperti ini. Nah, ini adalah ada pertanyaan pemantik. Nah, selanjutnya di sini kemudian nih ada ambil pelajaran. Nah, dari pertanyaan pemantik, nah ini alur baja ini alur untuk membuat visi. Nah, kalau kita tadi sudah menelaah gitu ya, memperhatikan visi Gunung Rahayu. Nah, selanjutnya di sini guru penggerak muda di sini kan ditugaskan membuat visi ya. Nah, sebelum menjadi visi, nah saya mengimplementasikannya gitu, menerapkannya dulu. Nah, melalui alur baja ini. Nah, sama ya seperti tadi ada ambil pelajaran buat pertanyaan pemantiknya di sini. Kemudian setelah ada pertanyaan pemantik, apa sih tindakannya? Nah, seperti yang tadi ada kan pertanyaan pemantik tuh ya. Nah, misalnya gini, kita di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, kira-kira apa sih tindakan kita supaya pendidikan itu berpihak kepada murid? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya pun demikian dalam membuat visi. Jadi dibuat dulu pertanyaan pemantik, kemudian tindakannya. Nah, selanjutnya di sini ada ambil pelajaran. Nah, berarti kalau ambil pelajaran berarti di sini pelajaran yang positif ya, dampak yang positif. Nah, kemudian tindakan apa yang bisa dilakukan? Nah, sesuai dengan visi yang tadi. Misalnya nih di Gunung Rahayu itu terciptanya profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, tindakannya dengan apa? Salah satunya kita dengan selalu membudayakan 5S tadi. Nah, itu kan sudah tindakan ya. Itu sudah salah satu tindakan untuk menciptakan visi pemerintah itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada jabarkan. Nah, di sini di visi guru penggerak saya membuat pertanyaan. Contoh pertanyaannya nih, apa langkah-langkah kecil yang dapat kita ajarkan kepada peserta didik agar mereka tumbuh dengan kesadaran lingkungan yang kuat? Nah, dari pertanyaan pemantik ini saya membuat tindakan. Saya coba menindaklanjutinya dengan cara menggunakan wadah membawa misting ya dan tumbler. Nah, kalau di saya bukan hanya membawa misting ya, bahkan piringnya saja di sini pun disediakan. Di sini itu ya, khususnya nih di kelas saya. Kan kalau untuk nyuruh membawa misting, oh lupa. Nah, sehingga teman-teman yang lain itu yang biasanya bawa tuh jadi tidak bawa karena dia temannya. Nah, saya itu mencoba nih menciptakan gimana sih kalau piringnya kita sediakan saja di sekolah. Nah, kita sediakan piring di sekolah, sediakan juga sabun sunlightnya, sportnya, lapnya. Saya kayak dapur gitu, kayak dapur cantik gitu di sekolah. Di kelas ada dapur cantik, isinya itu ada piring, ada sunlight, kemudian ada untuk cuci tangan. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan kesadaran anak. Nah, kalau misalnya lupa tidak membawa misting, jadi sudah tidak ada alasan.
sekolah. Gunakan piring supaya untuk mengurangi penumpukan sampah, karena kan sampah itu sekarang lagi darurat sampah ya. Bahkan nih ya, hari ini pun sebetulnya saya itu ada undangan dengan Bu Opi ke kelurahan dalam rangka pengelolaan sampah ini Bu hari itu. Namun karena hari ini jadwalnya itu bertepatan dengan saya mengambil dulu, jadi tugas tersebut saya bapak-bapak kepala sekolah, berarti bapak kepala sekolah diminta teman saya yang menghadiri undangan dari kelurahan, yaitu salah satunya untuk membahas tentang lingkungan ini, tentang lingkungan sampah ya. Nah ini visi di saya coba tindakannya seperti itu. Kemudian dengan ada program ya, ada program-program yang lainnya selain membawa visi juga kita kan ada pengelolaan sampah juga, sampah organik dan B3 ya. Nah ini yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah eksekusinya yaitu dengan cara pengolahan sampah misalnya ya. Nah kalau misalnya di sini visi Gunung Rawayu itu ada literat ya, kemudian ada budaya lingkungan juga ada. Nah tindakannya itu dengan bagaimana? Nah kita itu ada programnya Selasa Literasi gitu ya. Nah tindakannya itu dengan contoh tindakannya itu yang seperti itu ya. Jadi setiap melaksanakan pembiasaan bahwa di hari Selasa itu kita membudayakan 15 menit sebelum masuk sekolah, mau di lapang atau mau di luar kelas. Nah jadi 15 menit itu kita warming up dulu gitu ya sebelum ke kelas dengan literasi. Kalau literasi boleh saja gurunya yang bercerita, menyampaikan cerita, atau anaknya yang membaca boleh, tindakannya boleh bisa disesuaikan ya. Nah itu alur baja yang sudah saya buat sehingga menghasilkan visi guru penggerak seperti jeng 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 jeng. Nah ini adalah visi guru penggerak ini ya. Nah di sini visi saya adalah terwujudnya generasi yang berakhlak, mulia, kreatif, dan berbudaya lingkungan. Nah menurut ibu-ibu semuanya sendiri sama tidak visi saya dengan visi sekolah? Sama ya, sama. Jadi memang visinya itu tidak jauh berbeda. Nah ini visi yang saya buat ini bukan berarti untuk merubah visi yang ada di sekolah, tidak ya. Nah visi ini dibuat barangkali di kemudian hari ada ide-ide yang bisa digunakan nih dari visi guru penggerak untuk melengkapi ke visi sekolah. Nah gitu. Nah dari visi yang sudah saya buat ini diharapkan membuat prakarsa perubahan. Nah ini adalah prakarsa perubahannya. Nah dari visi yang tadi yang saya buat itu, yang berbudaya lingkungan itu, nah prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap lingkungan dan memanfaatkan teknologi untuk mengeksplorasi pembelajaran yang lebih luas. Nah, lo kok tiba-tiba udah memanfaatkan teknologi, gitu kan ya? Ada yang bertanya, nah kenapa? Di sini saya kan ada sebelumnya tuh ada generasi yang alhamdulillah kreatif. Nah, saya ingin tuh ya anak-anak di masa depan itu kreatif, kan sekarang itu zamannya gadget ya, zamannya gadget. Nah, anak-anak itu harus kreatif, harus bisa memanfaatkan gadget itu untuk harus kreatif ya, untuk memanfaatkan hal-hal yang
positif gitu ya, perhatian kamu ya. Nah, untuk meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan tentu saja tadi dari yang berbudaya lingkungan yang tadi ya. Nah, dari kata perubahan tersebut nih, saya berharap bahwa semua peserta ini akan menjadi generasi yang lebih sadar lingkungan dan dapat memanfaatkan teknologi secara kreatif untuk menjelajahi pembelajaran yang lebih luas di masa yang akan datang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini adalah paparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan visi guru penggerak ya. Nah, dalam hal ini berarti visi sekolah itu tidak jauh berbeda dengan visi yang guru penggerak rencanakan gitu ya. Nah, selanjutnya terima kasih, salam dan bahagia. Nah, terima kasih. Nah, ibu ya, saya itu dulu pernah sedikit cerita ya, kan kalau di SIM PKB itu ada apa sih, posisi kok lupa ya namanya ya, untuk itu kan guru belajar apa namanya, lupa ya di SIM PKB yang kita dapat sertifikatnya apa namanya? Nah, guru belajar ya, yang apa sih di SIM PKB teh? Aduh, judulnya lupa ya Allah. Nah, itu kan ada ya. Nah, ada Pak Irwan tuh yang dia selalu menyampaikan setiap videonya salam dan bahagia, salam dan bahagia. Nah, ternyata di pendidikan guru penggerak itu salam dan bahagia itu kayaknya tuh sudah menjadi ikon penting gitu buat memulai atau menutup dengan kata-kata salam dan bahagia. Nah, berarti dari kata tersebut berarti kita harus membudayakan salam dan selalu berbahagia. Mungkin seperti itu ya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, terlopek senyum Ayu. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah mau nih ya, panas-panas hari Ramadan begini, biasanya harus sudah santai ya, sudah keluar kelas. Nah, ini tiba-tiba ada diskusi nih, aduh Ibu Nina dia ngajak diskusi. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada Ibu pengajar praktik yang sudah mendampingi saya selama menyampaikan paparan diskusi ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kembali ke Ibu pengajar praktik saya yang sangat saya sayang. Silakan. Terima kasih Ibu Nina, CGP. Sebetulnya saya banyak belajar dari Bu Nina, dari banyak sekali bagaimana Bu Nina bersemangat dengan kalau kita bilang tentang lingkungan, tentang ayo dan semuanya digital, memang konsepnya benar ya Bu Nina. Ya, alhamdulillah sudah dari sekali dari Ibu Bu Nina menyampaikan terima kasih. Barangkali ini mau ada umpan balik dari teman-teman setelah mengikuti diskusi ini, saya persilahkan. Ibu sesi tercantik tersayang, silakan memberikan pertanyaan. Apa ya?
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Nina. Perdana saya mengikuti diseminasi ya calon guru penggerak. Sebelumnya memang ada Pak Ade, cuma saya berhalangan hadir. Ternyata kalau dilihat dari paparan menggugah selera gitu. Mudah-mudahan saya mencoba gitu ya Bu ya. Mari kita coba. Benar saya jadi terbuka gitu. Ternyata menyenangkan gitu Bu. Semenyenangkan itu, walaupun yang nggak tahu ya di balik Bu, di balik layar lo gimana gitu fakta-faktanya, tapi masya Allah gitu. Bahagia. Salam sehat dan bahagia. Salam dan bahagia ditambah sehatnya ya. Ada lagi mungkin Bu Sinta. Baik, terima kasih. Ini juga baru pertama kali saya ikut di Budina yang CGP saat ini. Pastinya banyak ilmu ya. Salah satunya tadi saja yang meramu visi dan misi itu ternyata ada tahapannya, alurnya. Nah itu dia tadi udah menambah ilmu saya hari ini. Terima kasih banyak. Dan tentunya pasti lebih banyak lagi ketika kita mungkin akan langsung ikut CGP-nya, mungkin ya banyak ilmu yang bisa kita peroleh lagi gitu. Yang mudah-mudahan lebih menginspirasi dan lebih memotivasi saya juga rekan-rekan untuk mau ikut CGP berikutnya ya, menyusul Nina. Sama Bu Elvi satu lagi. Bu Elvi. Ibu, kata Bu Elvi, I love you too, Mami. I love you too, ya. Nah, terima kasih nih, tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih nih ya. Satu yang ingin saya sampaikan di sini, mari teman-teman ya. Kalau dulu nih ya, kalau dulu itu saya yang diajak bahkan ditembak gitu ya. Ayo Min, ayo, semangat. Nah, padahal awalnya tuh tidak sedikit pun tidak tersirat, bahkan tersirat nggak ada gitu sedikit pun dari saya untuk ikut calon guru penggerak ya. Nah di detik-detik terakhir kenapa motivasi teman-teman itu sangat dahsyat sekali ya, sayang sekali nih ke saya gitu. Nah akhirnya saya mengikuti calon guru penggerak dan sekarang alhamdulillah sudah mau 2 bulan ya Bu Pepe ya, sudah mau minggu depan kan ya sudah apa namanya lupa ya, lokal karya. Nah bulan depan itu sudah lokal karya kedua, berarti saya itu sudah berjalan di dunia maya dan di dunia nyata selama mau 2 bulan ya. Nah jadi si laptop itu jadi sahabat sejati ya. Nah setiap hari pun padahal tugas sudah selesai, tapi kok penasaran isi error sistem, buka cek lagi, oh enggak buka. Nah tapi memang sih ada sih, karena saya itu tipe orang yang pemikir keras gitu ya, apapun itu dipikirkan ya. Padahal ya tugasnya udah selesai, udah bahkan sebelum dunia juga udah selesai, tapi nggak tahu nih tidak bisa gitu ya menghilangkan rasa khawatir kan. Kayak buka-buka laptop, cek padahal mah sebetulnya sudah hijau gitu ya, sudah aman. Nah karena apa? Apalagi di awal-awal nih ya pengalaman saya sampai diumumkan di grup besar waktu itu. Nama Nina Marina Anggraini, linknya tidak bisa buka. Wah itu langsung kita langsung, aduh luar biasa, berdetak sekali jadi 10 kali, 100 kali akhirnya. Nah kan udah mas saya tuh tipe orang yang apa-apa kan khawatir dipikirkan gitu, nggak tahu lah kenapa ya, kok punya gitu perasaan seperti itu. Tiba-tiba nama saya ada di situ, nggak bisa dibuka. Nah langsung dibuka, baru deg-degan. Nah itu kan padahal masih ada itu dari kabar dari fasilitator. Nah jadi kita tuh ada fasilitator saya CGP,
pelatih. Nah ada satu lagi fasilitator, jadi yang memimpin, dia memayungi memimpin ya dari berapa ratus orang ya, gitu ya. Ada banyak. Itu informasi itu datangnya dari fasilitator ya. Betapa luasnya lah saya waktu itu. Nah ternyata namanya pemula ya, saya kan pengalaman pertama. Walaupun memang di sini tuh ada sebelumnya Pak Ade itu guru baru pindahan dari Sukajadi. Nah beliau ke sini, lalu ternyata beliau itu di angkatan 8. Nah walaupun ada yang Pak Ade, tapi saya itu belum pernah ikut kegiatan Pak Ade. Ini sama dengan Bu Desi. Nah ini adalah pengalaman pertama saya. Jadi akan seperti apa dan bagaimana, saya juga nggak kebayang bakal kemana. Nah karena tapi saya kan dibekali file ya yang dari ibu gitu ya. Saya dibekali file, saya pelajari bahwa ternyata harus ada ini, harus ada ini. Ya bismillah, akhirnya ini sama dengan Bu Sesi, pengalaman pertama saya. Bu Sisa juga pengalaman pertama juga. Ya akhirnya di sini bukan hanya saya yang pengalaman pertama, dan ada beberapa teman saya di sini. Rasanya bagaimana? Wow, benar-benar. Nah mungkin itu dari sedikit dari saya. Mohon maaf nih malah jadi ngobrol aja ya. Terima kasih Bu. Enggak silakan. Tidak apa-apa Bu Dina, mungkin dari pengalaman akhirnya menginspirasi teman-teman yang lain. Dan pola seperti ini ibu-ibu akan sering kita lakukan, yaitu tentang refleksi. Jadi kalau dulu mau evaluasi, seolah-olah evaluasi itu melihatnya jeleknya aja ya, kekurangannya apa, tapi berbeda dengan refleksi. Pemilik kita baca bercermin pasti kita ada bagus-bagusnya, kita sebenarnya kita ajar ibu-ibu itu kita membiasakan melihat dulu dari hal yang positifnya. Jadi budaya refleksi nanti mungkin akan sering terjadi di sekolah kita, di sekolah ini, di SD Gunung Rahayu. Juga masukan-masukan terkait perubahan, prakarsa perubahan juga Bunda nanti akan sering ngobrol dengan teman-teman yang lain. Kita masih panjang, Bunda. Prakarsa perubahan ini diharapkannya muncul karena memang berawal dari kebutuhan dan imajinasi kita tentang tadi kita ingin berdiri kita seperti ini. Sudah Bunda selesai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Jangan bosan ya, nanti barangkali di kemudian hari ada lagi nggak? Nah, ya mohon maaf nanti akan saya ngobrol-ngobrol. Ayo. Nah, syuting. Nah, Siap. Nanti banyak syuting, ada coaching, ada saya mungkin nanti ke webinar, lalu ada tentang program-program baru yang disampaikan. Dan di sini startnya dari prakarsa perubahan dan nanti ada komunitas praktis. Banyak kamu pokoknya mah penasaran, makanya ikut. Siap. Itu ulmanana Angkatan 11 sudah mulai, nanti tanggal 9. Iya, banyak yang mau menolong dari Hari kemarin di sini esai sama wawancara yang kalau SI, berarti sudah SI dulu wawancara dari CGP GGP. siap Bu. ini catat Bu. Catat. Karena proyeknya ada diharapkan semua guru itu begitu menggerak dan semua sekolah menjadi sekolah kalau gerak. Sekolah penggeraknya tidak. Jadi kalau guru praktek berarti sudah berubah. Baik, alhamdulillah acara sudah kita lewati dengan lancar, aman dan bahagia ya. Nah, baik
Saya akhiri kegiatan diskusi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Masih ada lagi nggak? PP ini? Udah.